Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi matematika kelas 9 SMP yaitu bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video kali ini akan terbahas subbab yang keempat yaitu tentang titik balik atau titik puncak parabola. Untuk adik-adik atau teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video karena sudah terbahas 3 subbab sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa tonton semua. Sebelum kalian belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah Kak Furkon sediakan di dalam video ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Materi kita yang pertama itu adalah tentang titik balik atau titik puncak parabola. Oke, jadi ada beberapa istilah di dalam materi ini. Yang pertama adalah persamaan sumbu simetri. Jadi persamaan sumbu simetri itu adalah persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan membagi dua kurva parabola menjadi dua besar, yang sama besar ya, sama panjang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada fungsinya parabolanya seperti ini atau fungsi kuadratnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka xp atau x puncak, ini persamaan sumbu simetrinya adalah min b per 2a. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Istilah yang kedua ada nilai maksimum atau minimum. Jadi nilai maksimum atau minimum itu adalah ordinat dari titik puncak parabola. Oke, ordinat dari titik puncak parabola. Jadi di sini ada istilah ordinat ya. Apa itu ordinat? Masih ingat teman-teman? Pelajaran koordinat kartesius ya. Yang dinamakan ordinat itu adalah yang Y. Nah, kalau absis yang X ya teman-teman. Nah, ordinat itu Y-nya. Seperti itu teman-teman. Oke? Bisa dipahami? Oke, jadi kalau fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka nilai maksimum atau minimumnya itu ditulis yp sama dengan d dibagi dengan min 4a. Seperti itu rumusnya teman-teman. Oke. Jadi ini ada dua kondisi ya teman-teman. Jadi bisa aja fungsi kuadratnya itu bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum. Apa yang membedakan dua hal ini? Jadi dua hal ini perbedaannya terletak pada nilai A. Yang pertama, kalau A lebih dari 0 itu berarti fungsi kuadratnya akan bernilai minimum ya teman-teman. Minimum. Oke, kita tulis minimum. Oke. Sebaliknya kalau A-nya, nilai A-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif ya teman-teman, maka fungsi kuadratnya pasti akan memiliki nilai maksimum ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, maksimum. Oke. Kemudian di sini ada istilah D. Masih ingat D? D itu adalah diskriminan. Apa rumusnya D? Kita tulis di sini. D itu rumusnya, ada rumusnya ya. Masih ingat teman-teman? Oke, D itu sama dengan apa? B kuadrat min 4AC. Oke, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu nilai diskriminan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut. Terakhir kita akan menemukan koordinat titik puncak dari dua hal itu tadi teman-teman, yaitu xp, yp, yaitu min b per 2a, d dibagi dengan min 4a. Dengan aturan kalau grafiknya seperti ini atau dia membuka ke atas, itu berarti dia memiliki nilai apa? Nilai minimum teman-teman. Oke, nilai minimum. Kemudian sebaliknya kalau dia grafiknya itu membuka ke bawah, jadi dia itu memiliki nilai maksimum.
Supaya gampang diingat, kalau membuka ke atas dia berarti apa, senyum ya teman-teman. Oke, kita ganti tanda senyum. Kalau membuka ke bawah dia cemberut. Oke, jadi kita simpulkan kalau dia minimum saat dia senyum. Oke, kita tulis senyum. Kalau dia membuka ke bawah dia saat cemberut. Oke, kita tulis cemberut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membahas 2 soal ya teman-teman di dalam video ini. Oke. Soal yang pertama. Tentukan persamaan sumbu simetri fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat ditambah x ditambah dengan 1. Oke, jadi yang ditanyakan itu adalah sumbu simetrinya teman-teman. Oke. Jadi pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menganalisis fungsi ini. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, dari fungsi ini kita bisa dapatkan ya teman-teman bahwa A-nya berapa teman-teman. Oke, kita tulis A-nya sama dengan berapa? Setengah ya teman-teman. Oke, A-nya sama dengan setengah. Oke. Kemudian B-nya sama dengan berapa? Nah, itu kan X aja atau 1X, berarti B-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian terakhir C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 1 juga teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya? Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan ke rumus persamaan sumbu simetri. Apa tadi rumusnya? Oke, kita tulis saja ya teman-teman. Oke, XP. Oke, kita tulis XP itu sama dengan apa tadi? Min B per apa? 2A. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal memasukkan saja. B-nya kita ganti dengan berapa? 1. A-nya kita ganti dengan berapa? Ganti dengan setengah. Oke. Jadi sama dengan kita tulis min. B-nya kita ganti 1 teman-teman. Oke, B-nya kita ganti dengan berapa teman-teman? 1 ya. Oke, kita ganti dengan 1. Oke. Dibagi dengan, oke, kita bagi dengan, oke, 2. Nah, 2 dikali A-nya kita ganti juga dengan setengah ya teman-teman. Oke, setengah. Oke, setengah. Kemudian di situ ada 2 dikali setengah. Nah, bisa dicoret ya teman-teman. Oke, kita coret ya. Bisa kita coret. Oke, kita bisa coret. Oke, kita coret ya. Ini 2 bagi 2, 1. Berarti hasilnya berapa? XP-nya, oke, kita tulis XP-nya sama dengan berapa? Negatif 1 ya teman-teman. Oke, kita sudah dapatkan ini. Dibagi 1 ya tentunya. Nah, negatif 1 dibagi 1 berapa? Negatif 1. Oke. Oke, XP sama dengan negatif 1. Gampang ya. Jadi ini persamaan sumbu simetrinya itu adalah XP sama dengan negatif 1. Jadi kita tulis persamaan sumbu simetri ya kan? Persamaan sumbu simetri itu kita bisa tuliskan XP sama dengan negatif 1. Oke, puncak ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita kasih tanda dulu karena jawaban kita sudah ketemu ya teman-teman. Kita kasih tanda cinta dulu lah. Oke, karena jawaban kita sudah ketemu. Oke, kita kasih tanda cinta dan kita kasih senyum. Oke, siap. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita coba. Nah, ini. Tentukan koordinat titik balik kurva fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah dengan 2. Oke. Karena yang ditanyakan itu adalah titik balik, berarti kita butuh dua-duanya atau titik puncak sama aja ya teman-teman. Jadi kita butuh dua-duanya, nyari xp, kemudian nyari yp. Oke, langsung saja kita tentukan dulu ya seperti biasa. A-nya berapa? A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya negatif 1.
Kemudian C-nya berapa? C-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke. Setelah itu kita cari satu-satu teman-teman. Jadi kita cari yang pertama adalah kita cari XP-nya. XP. Nah, titik balik ini kan XP, YP. Nah, seperti itu ya. Yang pertama kita cari XP-nya dulu. Oke, kita cari bareng-bareng ya teman-teman. Jadi XP, oke, itu sama dengan rumusnya apa tadi? Min B per 2A. Nah, kita tinggal masukkan saja. Oke, jadi kita ganti B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan -1. -1. Dan A-nya kita ganti dengan 1 ya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ganti. Berarti ini 2 dikali dengan A-nya berapa? A-nya 1 ya teman-teman. Oke. A-nya sama dengan 1. Oke. Berarti min-min. Hasilnya apa min-min? Min-min berarti plus ya teman-teman. Oke, kita tulis saja. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan 2 kali 1 berapa? 2. Kita sudah dapat. XP-nya sama dengan setengah. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari YP-nya. YP sama dengan rumusnya, langsung saja. D dibagi dengan min 4A. D-nya tadi rumusnya apa? Ada rumusnya ya teman-teman. Tadi D-nya itu sama dengan apa rumusnya? Oke, kita tulis ya. B kuadrat. Oke, kita tulis B pangkat 2 min 4AC dibagi dengan apa? Min 4 kali A, min 4A. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan saja ya teman-teman. Jadi B-nya kita ganti min 1, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti berapa? 2 ya. Oke, kita tulis dulu. Nah, kita ganti semua. Oke, kita ini min 4 dikali A-nya ya teman-teman. Oke, kita masukkan. B-nya tadi berapa? Oke, sebentar. Ganti warna dulu biar jelas ya teman-teman. Oke, kita ganti warna. Yuk. Nah, ini kita ganti ya. B-nya kita ganti berapa tadi? -1. Oke, -1. A-nya kita ganti 1. Oke, C-nya kita ganti 2. A-nya kita ganti 1. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi -1 dikuadratkan berapa? Kita tinggal ngitung saja sih ini. -1 kuadrat berapa? 1 ya teman-teman. Oke. 1 dikurangi 4 kali 1 kali 2 berarti 8 dibagi dengan -4. Kemudian 1 dikurangi 8 berapa? -7 dibagi -4. Negatif dibagi negatif berarti hasilnya gimana? Positif ya teman-teman. Oke, berarti positif 7/4. Seperti itu teman-teman. Gampang ya. Oke, jadi kita sudah nemu tadi XP-nya sekian, YP-nya juga sekian. Nah, sehingga kita langsung saja berarti sudah ketemu koordinat titik baliknya. Oke, kita tulis di sini ya teman-teman. Jadi titik balik ya kan. Jadi titik balik atau titik puncak sama aja teman-teman. Jadi titik balik itu sama dengan atau titik puncak, oke. Atau titik balik sama aja. Itu kan tadi XP, YP ya teman-teman. Kita tulis dulu XP, YP. Nah, kita sudah tahu semuanya ya. Berarti sama dengan berapa? Ya, XP-nya tadi kan berapa? Setengah ya teman-teman. Oke, XP-nya setengah kita tulis. Yuk, kita tulis setengah, YP-nya kita tulis 7/4. Oke, ini adalah jawaban akhir dari kita ya teman-teman. Oke, kita kasih tanda dulu karena jawabannya sudah ketemu ya. Oke, kita kasih tanda. Oke, kita kasih tanda. Ini jawabannya teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih cinta juga ya. Kita kasih cinta karena kita sudah menemukan jawabannya. Oke, kita kasih cinta dulu lah. Oke, cinta. Oke, sekarang kita kasih senyum. Oke, siap. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, gampang sekali bukan? Oke.
Nah, ini selanjutnya ada beberapa ya kan, ada beberapa soal latihan yang harus kalian coba ya di rumah supaya kalian lebih memahami materi ini ya teman-teman. Oke, ini ada soal 1 dan soal 2. Kalian coba di rumah ya teman-teman. Oke, saya kira cukup ya untuk video pembahasan soal bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat subbab tentang titik puncak parabola. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi ini secara mudah ya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.